Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas soal energi potensial. Ya, potensial. Kalian pasti pernah denger nih bahasa atau kata potensi. Ya, sama seperti yang kalian pikirkan ya. Kalian tuh punya potensi yang untuk menjadi orang besar. Kamu tuh punya potensi untuk menjadi musisi. Kamu punya potensi untuk menjadi guru, menjadi beban negara. Itulah sebuah potensi atau kemampuan dari dalam diri yang kemungkinan bakal bisa terjadi kalau dilakukan ataupun dikembangkan. Sama seperti energi pun juga sama. Energi potensial itu energi yang akan terjadi jika benda itu bisa bergerak ataupun nantinya melakukan suatu hal. Aku kasih dua contoh nih ya, yang kalian bakal lebih paham lagi soal energi potensial. Oke, contoh yang pertama nih ya, di sebelah kiri nih, ada orang yang harusnya kalian kenal banget nih. Kalau misalkan nggak ada dia, harusnya buku fisika itu pasti sangat tipis. Nggak ada yang canda. Ya, dia adalah Albert Einstein, yang dimana dia menemukan sebuah gravitasi. Ya bukan menemukan ya, sebenarnya memang sudah ada. Cuma dia merumuskan gravitasi. Nah, kenapa ini adalah energi potensial? Energi potensialnya di mana? Di bagian sini nih, di bagian apelnya. Apel itu dia mempunyai potensi untuk jatuh dan menimpa kepala dari Albert Einstein. Jadi ada kemungkinan apel ini bakal awalnya di sini, kemudian pindah ke sini, kemudian jatuh ke bawah. Itu adalah potensi. Apel ini punya potensi untuk jatuh. Ini kita sebut sebagai energi potensial gravitasi. Tapi tenang ya, di kali ini kita nggak bahas full gravitasinya kok. Apalagi bahas Einstein. Ribet. Apalagi kalau misalkan kemarin dimintai tolong sama Oppenheimer kan buat nyelesain energi nuklirnya. Wah, susah banget tuh. Nah, habis itu kita punya di sini kebiasaan kalian di waktu kecil suka nyolong mangga tetangga. Nah, dia pakainya apa? Pakainya ketapel. Ketapel ini merupakan sebuah energi potensial. Dari apa? Dari tali yang dibentangkan oleh kalian. Ditarik sama kalian talinya, kemudian kalau misalkan kalian lepas, itu kan berarti ketapelnya akan balik tuh talinya dan melontarkan isinya keluar. Itu kan. Nah, ini kita sebut sebagai energi potensial bekas atau kemampuan dari suatu barang, suatu benda itu untuk kembali ke titik awalnya. Awalnya tali ini kan lentur, lembek. Kemudian kalian tarik menjadi kencang, tegang. Nah, setelah kalian lepaskan, itu akan kembali ke posisi semula. Dan ketika kembali ke posisi semula, dia ini punya kemampuan untuk melontarkan benda. Itu adalah dua hal tentang energi potensial. Kita bakal bahas nih. Pertama tentang gravitasi, kemudian kita bakal energi potensial soal bekas. Jadi kita punya dua nih ya, energi potensial. Yang pertama, itu adalah EP gravitasi. Yang kedua adalah energi potensial bekas. Kedua ini, tadi contoh pertama itu adalah kalau gravitasi, itu dia punya contoh adalah benda jatuh. Bukan cuma apel ya, bisa juga batu atau mungkin cinta. Siapa yang jatuh cinta? Kemudian air jatuh pun juga sama. Air jatuh itu bisa kita manfaatkan nanti ya. Aku sebutin contohnya nih, pemanfaatan dari air jatuh. Oke, jadi energi potensial ini pertama gravitasi itu dia punya potensi untuk jatuh dan jatuhnya itu punya energi. Nah, itulah kenapa benda yang jatuh atau mau jatuh itu punya potensi. Jadi, kalian kalau misalkan mau gagal, itu jangan khawatir. Karena ketika kalian gagal, itu berarti kalian punya energi untuk bangkit lagi. Semangat. Lanjutnya, dari energi potensial pegas nih. Ada Cupid. Kita jangan fokus sama Cupidnya ya. Aku tahu kalian jatuh cinta tuh gampang banget, tapi in this economy kita nggak bahas Cupidnya dulu. Oke, kita bahasnya adalah yang dipegang oleh Cupid atau si pemanah ini adalah busur panahnya. Busur panah di sini itu sama seperti ketapel tadi. Dari tali busur ini ketika ditarik itu dia akan menegang. Kemudian dia akan kembali. Nah, ketika kembali ke posisi semula, dia bisa melemparkan panahnya, panah cinta. Jadi energi potensial pegas itu berlaku pada tali atau pegas atau semua hal yang punya elastisitas. Nah, elastisitas itu tadi ya kembali ke posisi semula. Itulah energi potensial. Ada dua nih ya, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Jadi atau gampangnya, energi potensial juga kalian punya rasa yang kalian pendem lama banget itu.
sebenarnya kalian pengen ungkapin, tapi ragu-ragu. Itu ada energi. Energi ketika kalian ditahan. Padahal sebenarnya kalian pengen ungkapin. Nah, ketika kalian ungkapin, itu udah berubah tuh. Jadi energi kinetik atau ya sudah bergerak. Nah, itulah energi potensial. Oke, kita geser dulu nih. Karena kita bakal bahas rumusnya atau fungsinya. Karena nggak cuma ekonomi doang yang bisa diukur-ukur, apalagi ekonomi Indonesia. Tapi energi potensial juga punya rumus untuk mengukurnya atau menghitungnya. Pertama, kita punya energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi itu punya rumus adalah massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Dari mana sih rumus ini? Kalian anggap seperti ini. Misalkan ini adalah tanah, kemudian di sini ada bola. Yang mempengaruhi dari energi potensial gravitasi yang pertama jelas adalah bolanya. Bola itu punya massa atau berat benda dari si bolanya ya. Kemudian dia punya ketinggian atau punya jarak dari tanah ke si bendanya tadi. Jadi yang pasti kita harus punya jaraknya dulu nih, ketinggiannya. Kemudian kita ada gaya yang namanya gaya tarik gravitasi bumi atau percepatan gravitasi. Jadi cuma ada 3 hal yang mempengaruhi dari energi potensial gravitasi. Yang pertama keterangannya ya, EPG adalah energi potensial gravitasi. Kemudian M kecil adalah massa bendanya. Kemudian G adalah gravitasi bumi. Atau kalau memang kalian mengukur di bulan, kalau bisa, ya berarti pakai gravitasi bulan. Kemudian H adalah ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian dari benda ke tanah. Dan satuannya, ketinggian adalah meter, gravitasi adalah meter per second kuadrat, massa adalah kilogram, dan energi potensial adalah joule atau J. Itu adalah rumus dari energi potensial gravitasi. Kemudian kita lanjut yang kedua adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas atau kita singkat aja sebagai EPP. P kecil ya, pegas. Mempunyai persamaan adalah setengah dikali dengan K dikali dengan X. K ini apa sih? Nah, K kita jelaskan dulu. K itu adalah konstanta pegas. Jadi, setiap benda, misalkan sebuah tali, itu mempunyai tingkat elastisitas yang berbeda-beda atau punya konstanta pegas yang berbeda-beda. Mungkin awalnya seperti itu, kemudian ditarik sama kalian, panjangnya jadi seperti ini. Ini adalah konstanta pegasnya. Atau mungkin aku kasih hal yang nyata deh. Yang pertama, ini adalah karet ya. Karet gelang atau rubber band. Kemudian ini adalah tali. Kalian pernah nyoba renggangin karet nggak? Dia kan bakal mulur ya. Kalau misalkan awalnya segini, nanti dia bisa manjang segini kan. Nah, kalau tali gimana? Kalau misalkan awalnya panjangnya segini, ditarik pun juga paling nambah sedikit banget kan. Nah, itulah perbedaan konstanta pegas yang dimiliki oleh masing-masing benda. Nah, jadi ada konstanta pegas tali, ada konstanta pegas pegas, kemudian ada konstanta pegasnya dari karet, dan lain sebagainya. Kemudian, X itu apa? X itu adalah selisih atau perubahan panjangnya. Kita kembali ke contoh yang ini deh. Ini kan segini ya awalnya. Kemudian kalian tarik jadi sepanjang ini. Nah, perubahan panjangnya kita sebut adalah X. Di sini nih. Berarti awalnya panjangnya segini. Oke, bentar. Aku ganti warna dulu. Warnanya panjangnya segini. Terus kemudian jadi segini. Perbedaan panjang ini adalah X. Atau perubahan panjangnya. Begitu. Dan jelas kalau misalkan EP adalah energi potensial pegas. Sorry, ini kuadrat ya. X-nya dikuadratkan. Setengah KX kuadrat. Itulah rumus dari energi potensial pegas. Oke, terus fungsinya apa di kehidupan sehari-hari kan? Kalau misalkan kalian nanya. Nih, aku jelasin contoh-contoh pemanfaatannya ya. Yang pertama, pembangkit listrik. Kok bisa? Nah, gini caranya. Kalian pasti tahu kan ada yang namanya air terjun. Anggap aja ini adalah air terjun ya. Karena aku nggak nemuin gambar yang air terjun beneran yang ada turbinnya nih. Oke, di sini ada air yang jatuh kena ke kincir. Ya, intinya sama, di air terjun juga sama. Jadi, air ini kan punya energi potensial gravitasi, di mana air itu bakal jatuh. Nah, ketika jatuh, dia punya energi. Energi untuk apa? Untuk menggerakkan roda dari kincir air. Nah, kemudian dari energi putar ini, energi gerak ini, di dalam sini itu ada turbin, generator, yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Itulah pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi potensial dari energi potensial gravitasi dari suatu bendanya adalah air.
Kemudian, salah satu sunnah Rasul adalah panahan, di mana panahan memanfaatkan busur dan anak panah. Pada archery atau panahan, kita memanfaatkan energi potensial pegas, di mana yang dipakai adalah busur. Awalnya, kan busur itu paling seperti ini ya. Kalau misalkan busur yang biasa, itu kayak gini. Kemudian ketika ditarik, busurnya akan menjadi seperti ini, talinya. Nah, perbedaan ini adalah salah satu dari energi potensial pegas. Ketika di sini ada tegangan, dia bisa kembali ke titik awalnya yang di ini dengan mengeluarkan tenaganya. Jadi dia memanfaatkan energi potensial pegas. Kemudian yang ketiga adalah mainan. Contohnya adalah mobil pegas. Kalian tahu ya, ada mobil-mobilan waktu kalian kecil tuh, yang kalau misalkan kalian tarik ke belakang, itu dia di dalam sini, itu ada pernya, yang dia akan berputar, kemudian ketika kalian lepaskan, dia akan berjalan ke depan, pernya akan berbalik lagi. Misalkan awalnya adalah pernya itu ke arah jarum jam, ketika kalian lepaskan, dia akan kembali tuh, sini, arahnya ke balikannya. Nah, itu memanfaatkan energi potensial pegas. So, begitulah energi potensial. Jadi, kalian punya potensi apa dan ketika dikembangkan, maka potensi kalian akan berguna. Sama seperti energi juga. Energi potensial, kalau dia hanya diam saja, ya sudah cuma jadi potensi aja. Kalau misalkan dia bergerak, maka dia akan berubah menjadi energi gerak. Kalau misalkan digerakkannya dengan sesuai tepat, bisa menjadi energi listrik. Sama seperti kalian. Ketika kalian punya potensi, ya kalian harus manfaatkan dengan baik agar potensi kalian tidak menjadi sia-sia. So, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye guys.